application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan menindaklanjuti konten saya yang kemarin mengenai Marwarar Sirait yang memilih ikut Jokowi, ya. Lalu dia keluar dari PDIP. Nah, apa dampaknya dari keluarnya yang orang lebih sering sebut arah Sirait ini? Nah, video saya ini akan membahasnya. Benarkah ini akan menjadi prahara di kandang banteng? Kita akan lihat. Tapi sebelum saya bahas itu, saya akan perlihatkan beberapa video dulu ya. Dua video di depan ya, dan satu video terakhir mengenai mengapa orang sadar untuk tidak lagi memilih PDIP. Gitu ya. Nah, oke. Kita lihat dulu video pertama, di mana di sini, nanti Anda lihat dah, tapi saya kasih summary-nya dulu ya, bocoran. Ibu Mega dengan antusias bilang, kita harus menang satu putaran. Padahal dia bilang jangan percaya survei. Bagaimana bisa bilang kita harus menang satu putaran tapi nggak percaya survei? Datanya dari mana? Dari dukun. Karena saya dengar-dengar ada kubu yang pakai dukun sekarang gitu ya. Karena elektabilitasnya turun terus ya. Nah, saya nggak tahu dan ya. Makanya saya bingung bisa bilang menang satu putaran. Nah, tetapi di dalam kampanye-kampanye akbarnya Ganjar Mahfud, entah itu konser musik atau apapun, ketika yang melakukan kampanye itu bilang Ganjar Mahfud, masyarakatnya yang ada di situ bilang Prabowo sambil ngacungkan dua jari. Kita lihat ini videonya benar-benar lucu. Yuk kita lihat nih videonya. Oke? Ntar lagi. Kita akan menang satu putaran. Siap! Siap! Saya yakin banget kalau itu. Kalau saya ada kandang banteng, yakin banget. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Lucu ya, konsernya konser 03, tetapi yang datang all in Prabowo. Anda nonton lagi videonya kalau penasaran ya. Kemudian ini video saya pendekin gitu ya. Memang saya dapat juga yang versi pendek dari video yang saya tayangkan di konten saya kemarin. Ini anaknya Haritanu yang berbicara
di depan para relawan 03, tapi dia salah ngomong Prabowo. Sama kayak tadi. Yuk kita lihat ini, videonya lucu juga. Makanya Anda harus lihat ini gitu ya. Yuk kita untuk bisa memenangkan paslon nomor urut 3 Prabowo, Ganjar Pranowo dan juga baik, Pak Ganjar baik, tapi kan aku milih Prabowo. Milih Ganjar Pranowo. Amin Allah. keselip. Ya kan, anaknya Pak Haritanu mau ngomong Pranowo jadi Prabowo. Kemudian yang Gus Ali ya, kalau nggak salah namanya juga sama, mau ngomong Pranowo jadi Prabowo. Nah, ini udah tanda-tanda alam ini ya, tanda-tanda alam. Masih orang nggak nge gitu. Nah kita lihat ya, kasus keselip lidah ini, kalau tadi oke lah kita bilang selip lidah, tapi kalau yang konser tadi bukan selip tangan, begini gitu, bukan selip tangan, bukan selip lidah juga, Prabowo, orang konsernya 03. Nah di sini TV One mengulas bahwa Wakil Ketua Tim Pemenangan atau TPN Ganjar Mahfud, Angela Tanu Sudibyo, anaknya Haritanu, ya, menjadi sorotan publik setelah menyebut nama Prabowo Subianto di acara deklarasi dukungan relawan Ganjar Mahfud. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindro, Syafril Nasution, menanggapi hal itu dan mengatakan insiden itu bla bla bla. Ya, lucu nggak? Lucu lah kalau buat saya. Kemudian ini momen di mana baik Anies maupun Ganjar didatangi oleh orang-orang yang ngefans lah sama mereka, tetapi ketika minta foto ngacungin 2 jari. Kita lihat lagi ya nih videonya. Aduh, lucu nih. Kita lihat. Dipegangin ya. Oh iya, ya Pak. Ayo teh. Ini tahu siapa nggak nih? Siapa? Anies Baswedan. Di tanganmu lorongmu malah Tadi Pak Anies mau foto anak-anaknya ngacungin angka 2, jari 2 jari. Begitu juga Ganjar ya, ada ibu-ibu 2 minta foto ngacungin tangan 2 jari. Tanda alam ini, tanda alam. Oke, nah kita masuk nih ya, tadi itu intermezzo lah ya. Kita masuk mengenai berita yang saya buat videonya kemarin. Nah di sini Kompas di sini sengaja dibuat urutannya gitu ya. Ini diambil pada jam kapan gitu tertentu. 3 jam yang lalu ada berita di Kompas, Marwarar Sirait pamit dari PDIP, mengaku ikuti langkah Jokowi. 1 jam kemudian Hasto bantah kabar Marwarar Sirait hengkang dari PDIP. Artinya Marwarar Sirait ini atau Ara Sirait ini, waduh, orang penting dong, makanya harus dibantah gitu ya. Tapi akhirnya kemudian diakui bahwa betul Ara itu pamit. Tapi sebelumnya dibantah. Oke ya, lucu banget. Seakan-akan Hasto tidak mau mengakui ada eksodus gitu ya dari para elit politiknya PDIP. Sudah saya katakan di video saya yang kemarin, akan ada lagi minimum 1 orang politisi senior PDIP yang juga akan hengkang dalam waktu dekat. Kita tunggu. Oke, nah ini dia. Ada cuitan di Twitter, dia bilang begini, gue juga bilang apa, akar rumput kader PDIP yang nasionalis akan undur diri. Ya dong, PDIP kan nasionalis. Pemilih PDIP juga nasionalis. Pasti. Pemilih PDIP pasti bukan agamis, walaupun pemilihnya punya agama gitu ya, tapi bukan agamis. Dia milih PDIP karena nasionalis. Nah dikatakan di sini udah 2 kali bunuh diri itu partai katanya. Pertama, trik busukan, bukan belusukan ya, busukan dan serang Pak Jokowi. Iyalah, efek studi bilang apa? Iriana tuh istrinya Jokowi, mertuanya meninggal, dalam hal ini adalah ibunya Pak Jokowi, tidak dilayat. Waduh, kurang ajar bener. Dan masih banyak lagi lah bully-bulian terhadap Pak Jokowi ya. Saya nggak usah terangin lagi satu persatu ya. Kedua, ini dia nasionalis gabung dengan kadrun. Nah ini kata Velo ya, bego sih katanya. Oleh karena itu dia mengutip satu berita mengenai ratusan simpatisan
Partai PDIP, bahkan kader yang anggota organisasi sayap Taruna Merah Putih itu ada 150 mengundurkan diri dari PDIP, keluar. Dia menyerahkan seragam PDIP ke kantor DPC Majalengka. Eksodus, ya. Oke. Nah, kemudian ada juga nih, cuman saya malas lah sebut siapa nih orangnya ya, tapi beritanya habiskan 2 miliar rupiah tapi tak dihargai Ganjar. Ketum relawan ini pindah dukungan ke Prabowo Gibran. Padahal orang ini sudah keluarin 2M loh. 2M. Nah, kalau PSI, Ade Armando yang nggak keluarin 2M, meskipun awalnya dukung Ganjar, dicuekin sama PDIP, malah dibully, ini udah keluarin 2M. Nggak dihargai. Ya sudah, dia pindah. Jelas ya. Saya juga kalau sebelumnya dukung Ganjar sudah keluarin 2 miliar tapi nggak dihargain, ya keluar saya. Nah, ini dia lagi berita yang membuat prahara lah menurut saya. Ini benar-benar. Karena kandang banteng, saya nggak tahu lah istilah dari mana. Setidaknya ada 2. Yang paling besar itu ada di Jawa Tengah, yang kedua ada di Bali. Ya. PDIP mati-matian mempertahankan harus menang di Jawa Tengah. Karena itu adalah kandang terbesarnya. Nah, di sini Partai Sosmed mencuit di Twitter, dia bilang begini, siapa yang panik kalau begini, katanya ya. Di Jateng yang kandang banteng saja elektabilitas 03 sudah hampir disalib oleh Prabowo Gibran. Jadi Ganjar Mahfud itu punya 2 problem. Secara nasional sudah disalib sama pasangan Anies Caimin. Makanya sekarang dia mau merapat. Maka tadi Faye bilang, nasionalis mau gabung dengan kadrun. Kan lucu, bego sih katanya kan gitu. Nah, ini di Jawa Tengah elektabilitasnya juga hampir disalib sama Prabowo Gibran. Ya. Ingat kata si Bambang Pacul, jika di Jateng ambruk, maka ambruklah suara Ganjar Mahfud secara nasional. Ntar saya kasih lihat statementnya Bambang Pacul. Di sini Partai Sosmed mengutip kompas.com yang memberikan info bahwa elektabilitas Ganjar Mahfud di Jawa Tengah mencapai 31,6%. Memang lebih tinggi. Sementara angka elektoral Prabowo Gibran sebesar 29,6%. Ya, cuma selisih 2%. Cuma selisih 2%. Tinggal sedikit lagi bisa sama bahkan melebihi. Kalau sampai disalib, wah hancurlah ya suara Ganjar Mahfud secara nasional. Sekarang aja sudah ambruk sih ya, apalagi ini direbut lagi Jawa Tengah. Oke. Nah, oleh karena itu di sebuah talk show kali ya ini ya, Bambang Pacul bilang Ganjar ambruk di Jateng, Republik ambruk. Republik sih nggak ambruk, maksudnya kandang bantengnya ambruk, prahara nih ya. Iya nih Kompas tuh yang bilang. Nah, kemudian ternyata bukan hanya relawan Ganjar saja yang pindah ke Prabowo Gibran. Relawan Anies pun kompak, ikut-ikutan pindah ya. Nah, kalau tadi videonya itu lagi kampanye Ganjar Mahfud, para pesertanya yang ikut kampanye Prabowo gitu. Nah, ini sama kejadian ya. Ketika Anies berkampanye di Sorong, diteriaki Prabowo gitu kira-kira ya. Nah, Anies biasalah ya kan, retorika ahli lah dia ya. Normal saja. Justru itulah demokrasi. Dari mana demokrasi lu? Lagi kampanye mestinya disambut dong begini gitu, bukan begini. Oke. Nah, oleh karena itu menurut saya ini masuk akal. Kalau Fahri Hamzah berpendapat bahwa sebulan terakhir ini, ya terutama akhir Desember sampai Januari ini, eksodus besar-besaran semua kutub, baik itu dari kutub 03 maupun kutub 01 ke tengah, ke kutub 02. Sudah terjadi. Makanya kalau nanti terjadi satu putaran dan orang masih ngoceh, curang itu nggak mungkin satu putaran. Shut up. Ya. Nah, ini nih saya mau tekankan. Selama ini kan orang-orang PDIP bilang ada pelanggaran konstitusi, anak haram konstitusi, ada paman Gibran. Padahal mereka sendiri Anda lihat di sini nih,
Cuitan Partai Sosmed, ini juga udah pernah saya bahas ya. Hasto akui PDIP ikut lirik Gibran jadi cawapres Ganjar. Artinya Gibran itu sebenarnya mau dijadikan cawapres Ganjar. Artinya dia juga berharap dong MK mengabulkan gugatan itu. Tapi kenapa ketika Gibran diambil sama Pak Prabowo dan Ibu Mega mengambil Mahfud, ngoceh terus. Bilang ini konspirasi lah, cawe-cawenya Jokowi, MK itu nggak benar. Padahal mereka juga mengharapkan. Kan lucu ya, lucu banget. Nah sekarang kualat ya, kena karma gitu namanya. Nah ini ada video lagi. Yang ditakuti Megawati adalah rakyat sadar sejarah atas perilakunya saat menjadi presiden. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan, seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang kita miliki yaitu Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok tangguh di Papua Barat ke Cina yang menyebabkan negara rugi 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim sendiri adalah konglomerat Indonesia yang masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Saya cuman kasih lihat loh videonya ya. Anda simpulkan sendiri ya. Jadi kalau orang masih ada yang ngoceh-ngoceh, hati-hati, ada penculik. Malah mengutip ucapan seorang rohaniawan. Pemilu itu untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Siapa yang terburuk? Siapa yang terburuk? Kalau Anda masih percaya, kan sudah saya sering bahaskan di video saya, bahwa Prabowo lah dalang tragedi Mei 98, misalnya pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa. Nah, saya kebetulan orang Tionghoa kan ya. Anda tuh benar-benar dungu benar gitu ya. Saya malas gitu ya. Tapi ini saya harus ngomongin lagi. Saya sering kok diskusi sama teman saya, lu jangan sembarang ngomong. Lu bilang Prabowo dalangnya. Yuk tunggu sini, saya tinggal telepon. Saya ada teman lah di TKN ya, TKN Prabowo Gibran. Yuk tunggu sini, jangan kemana-mana, dalam waktu 30 menit. Ini orang TKN Prabowo Gibran datang. Kalau you tidak bisa mengeluarkan bukti bahwa Pak Prabowo adalah dalang misalnya yang menggerakkan para pemerkosa gitu ya. Kalau Anda nggak ada bukti, Anda siap-siap digugat perbuatan mencemarkan nama baik dan berani nggak? Kebanyakan pada diam. Loh, orang Komnas HAM aja bilang Pak Prabowo itu tidak tercatat sebagai pelanggar HAM. Kalau soal penculikan 9 aktivis itu sudah saya bahas juga ya. Itu sudah diakui dan dia menerima hukumannya. Bahkan separuh lebih dari yang 9 diculik itu jadi anggota Gerindra. Selebihnya sudah dikembalikan ke rumahnya atau dikembalikan ke Polda. Tidak ada yang hilang satupun. Nah, yang ada 13 lagi, misalnya Wiji Tukul, Dedi Hamdun, ya, itu sudah jelas, sudah dijelaskan bukan kerjaannya tim mawarnya Prabowo Subianto. Ya, tapi kan dia menculik Pak 9. Lu ngerti nggak sih ya? ABRI, sekarang kan namanya TNI. ABRI pada waktu itu boleh nangkap orang. Nah, Pak Prabowo kan ABRI, ya kan? Ya, dia dapat perintah lah, yang nggak usah dibilang lah dari siapa. Yang mana dia harus lakukan. Itu adalah prosedur di dalam suatu angkatan. Kalau dia menolak suatu perintah atau apa, ya dia melanggar SOP di kesatuan itu. Contoh deh ya, Sambo, dia memerintahkan anak buahnya, siapa itu? Barada E ya, kalau nggak salah ya, untuk menembak mati Barada J, Joshua. Pertanyaan saya, Barada E pembunuh bukan? Kalau dalam kasus itu orang bilang, dia membunuh, dia menembak. Tapi dia harus mengikuti perintah Sambo. Kalau nggak mungkin kali itu dia yang mati ditembak.
Jadi Anda harus ngerti ya duduk persoalannya, jangan bilang bekas penculik. Udah deh, jadi bebek cerdas, jangan jadi bebek dungu terus. Oke? Itu aja dari saya ya. Jadi untuk penyeimbang gosip-gosip bahwa Pak Prabowo itu dalangnya kerusuhan Mei 98. Nah, makanya ditandingin nih sama video yang terakhir ini. Dan ini videonya bukan saya yang buat ya. Dan kebanyakan memang begitu, memang berita kok ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka lebih cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.